Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, buku apa yang sedang Anda baca? Yang sedang saya baca ini adalah buku psikologi dan motivasi. Judulnya Habit is King. Ayo kita lihat isinya ya. Penulis buku ini, Arthur Jun, mengatakan bahwa kebiasaan adalah raja. Kebiasaanlah yang menentukan arah hidup kita. Kebiasaan baik mengantarkan kita menuju kesuksesan, sedang kebiasaan buruk menjerumuskan kita dalam kegagalan. Buku ini juga menyarankan agar setiap kita memiliki 3 kebiasaan utama yang sangat berarti dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kebiasaan sehat, yang kedua kebiasaan produktif, dan yang ketiga kebiasaan positif. Yang masuk kategori kebiasaan sehat adalah makan dan minum yang sehat, olahraga teratur, tidur yang cukup, dan mengelola stres dengan baik. Yang masuk kategori kebiasaan produktif adalah bangun pagi, jadi jangan biasa bangun siang-siang ya. Yang kedua membuat daftar tugas yang mau dikerjakan hari-hari ini. Yang ketiga, menghindari menunda-nunda pekerjaan. Yang keempat, suka melakukan dan mengerjakan hal-hal baru, termasuk suka belajar hal-hal yang di luar domain belajar utama kita ya. Yang ketiga adalah kebiasaan positif, itu diantaranya adalah berpikir positif, selalu husnudzon, bersikap baik kepada orang lain. Di buku ini dijelaskan, berbuat baik kepada orang lain tidak hanya membuat mereka bahagia, tetapi juga membuat Anda merasa lebih baik tentang diri Anda sendiri. Jadi membuat diri kita juga ikut bahagia lah, kira-kira begitu. Yang berikutnya bersyukur, yang berikutnya lagi adalah meditasi atau berzikir, kira-kira begitu. Nah, barangkali Anda punya kebiasaan baik yang lain, misalnya rajin membaca Al-Quran, senang menjadi relawan, ya, atau kegiatan-kegiatan lain. Teruskanlah, bersyukurlah gitu. Kebiasaan-kebiasaan itu selain bermanfaat bagi orang lain juga bermanfaat bagi diri kita sendiri. Di buku ini dijelaskan bahwa kalau kita sering melakukan kebiasaan-kebiasaan baik, itu otak kita akan memproduksi hormon dopamin, hormon yang membuat kita merasa bahagia, senang, dan juga puas. Nah, kalau misalnya kita masih punya kebiasaan yang tidak produktif, kebiasaan yang tidak positif, jangan khawatir. Buku ini meyakinkan pada kita semuanya bahwa kebiasaan itu bisa kita ganti dengan kebiasaan yang lebih baik, yang lebih produktif, yang lebih positif. Kata buku ini, kebiasaan bukanlah takdir. Kita dapat mengubahnya dengan memahami cara kerjanya. Cara kerjanya gimana? Ya, pertama kali kita harus memaksa diri kita sendiri. Malas baca buku, paksa. Malas bangun pagi, paksa. Agak malas-malasan berzikir, paksa. Nah, lama-kelamaan nanti otak kita akan memproduksi sistem neuron yang membuat keterpaksaan itu menjadi kebiasaan. Yang perlu kita lakukan kalau mau melakukan perubahan kebiasaan, kata buku ini, yang pertama adalah melakukan identifikasi kebiasaan yang pengen dirubah. Biasanya malas bangun pagi, pengen bangun pagi. Biasanya malas baca buku, pengen baca buku. Biasanya malas silaturahmi, pengen silaturahmi. Nah, yang kedua, buatlah rencana yang realistis. Oh, minggu ini mau baca buku ini, minggu ini mau menulis artikel ini, besok mau silaturahmi, besok mau berbagi, besok mau jadi relawan, dan sebagainya. Nah, kalau kita bisa melakukan perubahan-perubahan kecil, berikanlah hadiah untuk diri kita sendiri. Self reward. Nah, ini saran dari buku ini. Tentu melakukan perubahan bukanlah sesuatu yang gampang. Kata buku ini, mengubah kebiasaan tidak pernah mudah. Diperlukan waktu, kesabaran, dan tekad yang kuat. Kita mungkin mengalami kegagalan atau rintangan di sepanjang jalan, tetapi itu bukan alasan untuk menyerah. Setiap langkah kecil menuju perubahan adalah langkah yang patut diapresiasi. Setiap kesalahan adalah peluang untuk belajar dan terus bertumbuh. Semoga Allah memberkahi kita untuk terus belajar, berubah, dan berhijrah ke yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.